Hai, apa kabar? Semoga baik ya. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan fitur eBuPot 2126 untuk membuat bukti potong atau BuPot A1 untuk pekerja tetap yang keluar di pertengahan tahun. Oke, untuk memasukkan bukti potong, kita bisa menggunakan user utama atau user khusus yang digunakan untuk perekaman 2126. User khusus ini atau perekam ini dibuat oleh user utama. Jadi user utama pertama kali mengetahui kata sandi perekam. Silakan masuk ke halaman khusus perekam. Kemudian di halaman login, kita sebagai perekam perlu memasukkan NPWP pemotong, NPWP perekam atau NPWP kita sebagai perekam, kata sandi. Kata sandi ini dibuat oleh user utama pertama kali ketika membuat user perekam atau mendaftarkan kita. Kemudian masukkan kode keamanan di layar, misalkan WMFD, lalu klik login. Sebagai user perekam, hak akses kita sangat dibatasi ya, yaitu khusus untuk pasal 21 dan 26 saja. Itu pun kita tidak bisa posting ya untuk saat ini. Untuk membuat bukti potong A1 di eBuPot 2126 versi DCP Online Web yang bisa diakses dari mana saja, yang penting memiliki akses masuk, kita pastikan berada di tab bukti potong. Ini kita sebut tab agar lebih mudah di video ini, lalu ini disebut menu ya. Kita berada di tab bukti potong, lalu kita klik menu daftar BuPot pasal 21. Kemudian setelah kita klik ini, di sini ada grup daftar bukti potong PPH pasal 21. Ada tombol warnanya oranye, tulisannya rekam. Silakan klik tombol oranye ini. Ketika diklik ada dua opsi atau dua submenu, BuPot bulanan atau final tidak final. Kemudian BuPot tahunan A1. Di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan bukti potong A1 di eBuPot 2126. Oke, kita klik bukti potong atau BuPot tahunan A1. Dalam kasus yang akan kita bahas nanti, ada seorang pekerja tetap di PT, sudah bekerja sejak 2020, kemudian di 1 September 2024, itu dia keluar di pertengahan tahun. Jadi dia bekerja Januari sampai Agustus, dia mendapatkan gaji sekitar Rp17.500.000 per bulan brutonya. Kemudian ia membayar iuran pensiun Rp100.000 per bulan. Kemudian ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto dan setiap bulan maksimal Rp500.000. Karena gajinya Rp17.500.000 dikali 5% lebih dari Rp500.000, maka nanti biaya jabatan yang digunakan adalah Rp500.000 per bulannya. Oke, setelah kita berada di formulir tahunan A1 untuk pegawai yang keluar di pertengahan tahun tadi, kita perlu input identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kita bisa menggunakan NPWP atau NIK. Misal kita pilih NPWP, maka kita masukkan NPWP di sini. Ketika kita masukkan NPWP dan valid, maka nama dan alamat akan muncul. Kemudian kita pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian kita pilih jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Dalam contoh kali ini kita akan membahas pekerja tetap yang belum kawin atau tidak kawin dan belum memiliki tanggungan atau TK_0 ya. Kemudian nama jabatan bisa diisi manual di sini. Oke, di sini ada banyak pilihan status PTKP-nya dari TK0 sampai TK3, K0 sampai K3, HB0 sampai HB3. Nama jabatan jangan lupa diisi nantinya. Kemudian, apakah pegawai tetap kita ini memenuhi syarat untuk disebut karyawan asing? Kalau ya, diaktifkan. Kalau tidak, dinonaktifkan. Kalau dia adalah karyawan asing, maka kita perlu aktifkan. Maka kita juga perlu mengisi kode negara domisili. Misal seperti ini ya. Oke, next. Di bagian bawahnya lagi, ada rincian penghasilan dan perhitungan PPH pasal 21. Jadi kode objek pajak untuk A1 hanya ada dua. 21/100/01 untuk pegawai tetap atau 21/100/02 untuk pensiunan. Kemudian kita bisa pilih tahun dan masa pajak. Field ini atau bidang ini sudah dilengkapi pengkondisionalan ya. Misalkan saat ini Februari, maka yang bisa diinput di masa akhir ya Februari. Tidak mungkin bisa menginput di Desember. Nah, karena ini kita akan menggunakan kalkulator PPH 21 saja nantinya. Bedanya hanya tidak ada identitas. Kemudian di eBuPot 2126 untuk A1 di sini ada data penghasilan masa pajak terakhir. Kita isi penghasilan bruto untuk masa pajak terakhir. Kemudian di bawahnya lagi data penghasilan setahun kita bisa isi. Yang kita isi di sini nanti sama dengan yang ada di versi kalkulator ya. Jadi jangan bingung.
Ini adalah contoh ketika kita mengklik masa pajaknya. Karena kita saat ini ada di Februari, maka maksimal di bulan 2 yang bisa dipilih ya. Oke, next. Kita cek lampiran PMK 168 tahun 2023. Ini adalah contoh yang sudah menggunakan TER ya. Perhitungan pajak pasal 21 atas pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Contohnya adalah Tuan D bekerja di PTW sejak tahun 2020. Jadi D ini sudah kerja sejak tahun 2020 nih. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. TK, tidak kawin, dan 0 ya, tidak memiliki tanggungan. Tanggal 1 September 2024, Januari sampai Agustus dia bekerja. Tuan D berhenti bekerja pada PTW selama tahun 2024. Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000 per bulan. Jadi Januari sampai Agustus, Tuan D ini mendapatkan gaji per bulan Rp17.500.000. Ia membayar iuran pensiun setiap bulan Rp100.000 melalui PTW. Berarti total dari iuran pensiun yang dibayar selama 8 bulan tadi, 100.000 dikali 8 ya, 800.000. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan D, TK_0, maka besar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Jadi gaji Rp17.500.000 ini dengan tanggungan 0, tidak kawin, itu masuk ke kategori A. Kita bisa lihat ada e-book cermat ya, cermat PPh 21 kalau nggak salah. Bisa lihat di situ ada kategori A, B, C, ada tarifnya juga, jadi ada tabelnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Contohnya adalah menghitung pajak bulanan atau setiap masa ya. Kalau kita klik rekam tadi, tombol rekam, maka ini ke menu yang submenu bulanan, bukan yang A1. Cara hitungnya cukup mudah. Bruto tiap bulan dikali tarif efektif untuk kategorinya apa? Kategori A, TK0 itu 8% untuk tidak kawin tanpa tanggungan ya. Jadi setiap bulan PPh 21 pegawai tetap ini atau Tuan D adalah Rp1.400.000. Sudah disetor oleh perusahaan dari Januari hingga Juli. Ya. Agustus adalah masa terakhir Tuan D bekerja di PTW. Jadi di sini tidak perlu dibuatkan pajak 21-nya untuk masa ya, karena kita akan langsung membuat A1 di sini. Oke, kita cek bruto, penghasilan brutonya Januari hingga Agustus Rp17.500.000 dikali 8 adalah Rp140 juta. Kemudian pasal 21 yang sudah disetor perusahaan dari Januari hingga Juli, ingat masa terakhir tidak ya, Rp1.400.000 dikali 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7. Kan dia bekerja selama 8 bulan, maka ya yang terakhir jadi diikutkan. Totalnya adalah Rp9.800.000. Nah, ini adalah cara menghitung pasal 21 masa pajak terakhir Tuan D bekerja di PTW. Penghasilan bruto dari Januari hingga Agustus 2024 adalah Rp140 juta, yaitu dari Rp17.500.000 dikali 8 ya, selama 8 bulan. Kita masuk ke kalkulator pajak PPh 21, kita pilih jenis pemotongan, kita pilih PPh 21 tahunan A1 ya. Kemudian PTKP tadi tidak kawin, tanggungan 0, berarti TK_0, PTKP-nya adalah Rp54 juta. Perhitungannya, karena Tuan D ini sudah bekerja sejak tahun 2020, lalu di tahun 2024 dia keluar di pertengahan, maka kita pilih setahun. Ya, perhitungannya setahun untuk di e-Bupot 2126. Masa penghasilan kita pilih di tahun 2024 Januari oke, sampai Agustus sudah mendapatkan gaji ya. Jadi masa penghasilan Januari hingga Agustus. Kita scroll di bagian penghasilan bruto. Gaji, angka 1 gaji atau pensiun selama 1 tahun brutonya tadi, yaitu Rp17.500.000 dikali selama dia bekerja tahun 2024, yaitu Rp140 juta. Kita tulis di sini. Diisi sesuai dengan lama bekerja di tahun 2024 ya. Kemudian tunjangan PPh tadi tidak dijelaskan memiliki tunjangan atau tidak.
Karena tunjangan PPh itu maksudnya adalah PPh 21-nya ditanggung perusahaan gitu ya. Karena di contoh soal itu tidak dijelaskan, maka 0. Dianggap tidak memiliki tunjangan PPh 21 ya. Kemudian di angka 3 tunjangan laingan. Di angka 3 tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya tadi tidak dijelaskan, jadi 0, tidak memiliki ya. Di angka 4 honorarium dan imbalan sejenisnya, di contoh tadi tidak dijelaskan atau tidak memiliki. Di angka 5 premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, di contoh soal tidak dijelaskan atau kita isi 0, tidak ada. Angka 6 penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya, tidak ada juga tadi, kita isi 0. Tantiem, bonus gratifikasi, jasa produksi, dan THR tadi tidak dijelaskan juga. Maka di angka 8, jumlah bruto penghasilan 1 sampai 7 tadi dijumlah otomatis, tidak diisi manual ya. Jadi minim kesalahan. Di e-Bupot 2126 sama. Di pengurangan di angka 9, biaya jabatan atau biaya pensiun. Biaya jabatan tadi 5% dari bruto ya setiap bulannya, dan maksimal 500.000 setiap bulan. 17.500.000 dikali 5% itu lebih dari 500.000. Maka kita tulis saja maksimalnya, batas maksimumnya di 500.000 per bulan. Tapi ingat, Tuan D ini bekerja dari Januari hingga Agustus, jadi dikali 8. Berapa hasilnya? Tadi biaya jabatan 5% dari bruto, maksimal 500.000 per bulan. Berarti 8 dikali 500.000, totalnya adalah 4 juta ya. Kita isi 4 juta selama 8 bulan ini, total biaya jabatannya. Kemudian iuran pensiun, tadi dijelaskan, iuran pensiunnya adalah 100.000 per bulan. Selama 8 bulan berarti dikali saja. 100.000 kali 8, 800.000. Diisi di sini sebagai pengurang. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja, tidak disebutkan, artinya tidak ada. Di angka 12 jumlah pengurangan 9 sampai 11 ya. Di jumlah otomatis tidak manual untuk meminimalkan kesalahan. Kemudian kita scroll ke bawah, perhitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto 8 dikurangi 12, bruto dikurangi pengurangan. Di sini tertulis 128 juta rupiah. Kalau sama dengan yang perhitungan lampiran PMK 168 2023 artinya sudah benar. Oh ini salah ya. Iuran pensiunan atau zakat THT. Ya, kita bisa cocokkan. Ternyata beda nih. Ternyata ini salah. Biaya pensiunan tadi 800.000 bukan 8 juta ya. Nah seperti itu ya. Kita juga perlu cermat dan meninjau ulang sebelum membuat bukti potong ternyata. Oke. Di sini kalau kita sudah benarkan ini iuran pensiunnya 800.000 untuk 8 bulan, maka di angka 13 jumlah penghasilan neto 8 dikurangi 12, jumlah penghasilan bruto 1 sampai 7 dikurangi jumlah pengurangan 9 sampai 11, didapatkanlah 135.200.000 rupiah. Kalau sama berarti benar ya. Ya ini udah penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024 135.200.000 rupiah. Sudah sama plug, berarti ini sejauh ini yang kita input sudah benar. Kemudian di angka 14, penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Oke, untuk kondisi seperti ini, kita isi 0. Ya. Kita isi 0. Kemudian di angka 15, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pasal 21, setahun atau disetahunkan, 135 200.000. Oke. Sudah terisi otomatis jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pasal 21 setahun atau disetahunkan. Di angka 16 penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk TK 0 yaitu 54 juta rupiah. Kemudian di angka 17 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yaitu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pasal 21 setahun atau disetahunkan dikurangi PTKP yaitu 135.200.000 rupiah dikurangi 54 juta didapatkanlah 81.200.000 rupiah. Nah di angka 18 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan adalah 6.180.000. Kita cek asalnya dari ini
Pajak penghasilan pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024, 5% dikali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. 15% dikali 21 juta 200 ribu rupiah. Totalnya adalah 3 juta 180 ribu rupiah. Lalu dijumlah. Ini kok ngitungnya seperti ini, emang ketentuannya seperti ini ya. Hitung 5% dulu untuk yang tadi. Ini loh. Mana? Untuk 81 juta 200 ribu rupiah ini, untuk angka 17, cara hitungnya seperti ini ya. Nah, gunanya kalkulator dan e-bupot 2126 itu mempermudah perhitungan. Jadi kita tidak perlu menghitung manual. Oke, didapatkanlah 6 juta 180 ribu rupiah. Kita cek apakah sudah sama. Angka 18 pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 6 juta 180 ribu rupiah. Sudah benar ya. Artinya sejauh ini yang kita masukkan sudah benar. Di angka 19 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, kita lihat di sini. Yaitu 1 juta 400 ribu rupiah dikali 7 bulan. Kecuali yang terakhir ya, Agustus mendapatkan gaji, cuma ini terakhir ya, bulan terakhir. Jadi ngitungnya nggak pakai yang bulanan tapi menggunakan A1, bukti potong A1. 1 juta 400 ribu rupiah dikali 7, 9 juta 800 ribu. Kita masukkan di sini. Hasilnya adalah minus 3 juta 620 ribu rupiah. Artinya kita kita motongnya kelebihan nih. Maka kita cek dulu deh. Angka 20 pasal 21 terutang 18 kurangi 19 3 juta 620 ribu rupiah. Apakah sudah benar? Kalau sama sudah benar ya. Ternyata benar ya. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024 adalah 9 juta 800 ribu rupiah. Jadi 6 juta 180 ribu rupiah dikurangi 9 juta 800 ribu rupiah adalah minus 3 juta 620 ribu rupiah. Ya, disimbolkan dengan kurung buka kurung tutup ya di sini. Oke, berarti sudah benar. Artinya terjadi kelebihan pemotongan nih, ya, minus di situ. Berarti minusnya tadi ini harus dikembalikan ya ke Tuan D sebagai pegawai ya. Kita lihat catatannya. 1. Catatan 1. Kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT W kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti potong pajak penghasilan pasal 21 masa terakhir, yaitu A1 tadi. Paling lambat bukti potong A1 tadi akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja. Karena dia bekerja Januari sampai Agustus, berarti bulan terakhirnya adalah bulan terakhir September ya, 2024. Kemudian di catatan 2, Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTW dalam SPT tahunan pajak 2024 ya. Jadi Tuan D ini wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PTW untuk SPT 2024 nantinya. Di angka 3, pajak penghasilan 21 yang telah dipotong oleh PTW untuk masa pajak Januari sampai Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000 merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan pajak 2024 Tuan D. Catatan 3 ini menjadi alasan kenapa A1 itu dianggap berharga karena bisa dikreditkan. Oke, sekian kita membahas contoh yang ada di lampiran PMK 168 tahun 2023. Lalu kita coba mengimplementasikan atau mengisikan di e-bupot 2126. Caranya persis, tapi karena masa pajaknya tadi maksimal Februari karena kita membuat video ini di bulan Februari. Sedangkan di contoh soal sampai Agustus, maka kita gunakan saja kalkulator pajak ya untuk demo ini. Caranya yang diisikan kan sama semua nih. Jadi jangan sampai bingung ya. Saya kira sangat mudah. Asalkan kita ngerti aja yang kita isikan di sini itu apa aja ya. Caranya sama seperti itu. Kalau bingung silakan lihat lampiran PMK 168 tahun 2023 aja. Di situ banyak contohnya ya. Oke, sekian video tutorial bagaimana cara membuat bukti potong A1 di e-bupot 2126. Ya, data-data pegawai kita ke Bupot atau bukti potong tahunan A1 di e-bupot 21 atau di kalkulator pajak sama saja yang diisikan, urutannya juga sama ya, cuma beda cuma kalkulator satu real ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, bagikan ke rekan. Semoga mudah dipahami ya bagaimana cara membuat bukti potong A1
di eBupot 2126 ini versi terbaru web DJP online. Kemudian bagaimana cara memasukkan angka-angkanya, semoga tidak bingung. Jika perusahaan atau usaha Anda belum memiliki website, silakan hubungi kami, jasa pembuatan website full support, kami jamin nyaman digunakan. Bye.